Halo warga YouTube, bagaimana kabar Anda semua? Semoga kalian baik-baik aja. Film kali ini tentang anak muda yang mencuri di sebuah rumah mewah, tapi malah ketimpa musibah. Oke, mari simak alurnya. 3 anak muda ini punya pekerjaan jadi tukang bobol rumah orang. Ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tabungan. Kenalin dia Agus. Betty pacarnya Agus dan ini Budi. Mereka akan mencuri. Agus dan Budi yang masuk rumah sementara Betty nunggu di depan rumah untuk memantau sekitar dengan pura-pura menyebar brosur. Tugas Agus sebagai pembobol lubang kunci sekaligus mengganti pengunci dengan yang baru. Si Budi pencari harta yang tersimpan di brankas. Setiap orang lewat, Betty menawarkan brosur, namun repotnya penghuni rumah pulang. Betty berlari ke pintu dan pencet bel rumah untuk menggoda Agus dan Budi. Pemirsa pasti berpikir, kok Betty tahu kalau itu mobil yang punya rumah? Jadi sebelum mereka mencuri, mereka udah mengintai target supaya meminimkan kegagalan. Pemilik rumah bingung mendapati Betty depan pintu. Mereka pikir Betty orang yang tidak mereka kenali. Betty tanpa berdosa menahan penghuni untuk berada di luar, memberikan brosur tentang menyelamatkan lingkungan seharga $5. Berhubung si penghuni malas meladeni Betty, biar cepat pergi dikasihlah Betty $20. Obrolan tadi menyelamatkan Agus dan Budi. Bagi-bagi hasil curian, tapi ini belum cukup untuk Budi yang merencanakan pindah dari negeri ini. Perlu rampokan yang besar lagi, tapi Betty nggak bisa ikut karena ada kerjaan di sebuah rumah. Meski bayaran sedikit tapi Betty butuh uang untuk tabungan kehamilannya. Agus mengatakan rumah itu seperti istana. Budi harus ikut ke sana. Tentu mereka punya banyak uang di brankas. Mungkin akan sulit karena di rumah itu ada CCTV dan pengaman yang kuat. Betty keberatan akan ide Agus untuk mencuri di sana, sebab mereka bukan orang kaya yang keji. Ketika Budi pulang ayahnya nggak ada di rumah, mendapati perabotan pada jatuh. Seperti yang Budi pikirkan, dia melaju ke sebuah bar. Di sana ayahnya disekap oleh pria, panggil aja dia Tengil. Tengil menghajar ayahnya Budi sebab ayah Budi kalah judi nggak bisa bayar. Hutang itu sebanyak $10.000. Budi sepakat akan membayar uang itu tapi dia minta waktu. Jika Tengil membunuh ayahnya maka uang itu hangus. Budi cerita masalahnya pada Betty dan Agus. Dia perlu uang sangat banyak, ingin mencuri di rumah yang diceritakan Agus. Betty bilang nggak boleh, karena Betty kenal baik dengan penghuni rumah itu, sering kerja paruh waktu juga di sana. Rumah itu sangat besar punya pengaman khusus. Ini membuat Betty takut kalau pacarnya tertangkap. Agus bilang kalau dirinya tertangkap dia tidak akan menyeret Betty dalam kasus ini. Budi sangat menyesal, tapi dia butuh uang untuk ayahnya itu. Bapaknya yang merepotkan namun tetaplah ayahnya. Budi mohon supaya Betty dan Agus membantunya. Akhirnya mereka bertiga mendatangi rumah bagus itu. Disambut oleh Nyonya Doson yang lagi sibuk persiapkan makan malam. Dia kaget dengan penampilan mereka yang tidak rapi. Nyonya Doson memanggil Elliot putranya tapi yang muncul putrinya bernama Alex. Budi sejenak terkagum dengan kemolekan Alex. Jadi Alex mengantar Agus dan Budi ke kamar kakaknya Elliot buat pinjam celana hitam bahan kain. Lalu Elliot nanyain, apakah si lubang manis juga datang? Nah kan Agus dan Budi jadi bingung. Siapa tuh lubang manis? Rupanya yang dimaksud Elliot si Betty pacarnya Agus. Mendengar itu si Agus jadi kesal. Dengan cengengesan Elliot bilang dia cuma bercanda. Baiklah kita ke dapur. Nyonya Doson dan Betty lagi potong-potong tomat. Tampaknya Nyonya Doson agak cemas, karena Betty datang dengan 2 pria yang belum Doson kenal. Ya kata Betty, Agus dan Budi akan baik-baik aja. Doson seakan menangis, dia ingin malam ini sempurna. Obrolan mereka terhenti ketika Patrick si suami datang. Pria itu diam dingin lalu mengendus Betty, bikin jantung istrinya berdetak sangat kencang, mendekati istrinya dan membelai. Namun si istri kayak mau nangis ketakutan. Ketika suaminya akan pergi Doson nanyain Mickey dan Patrick katakan Mickey dikurung di lantai bawah. Betty jadi penasaran apa itu Mickey. Nyonya Doson tersenyum. Mickey adalah anjingnya yang nakal. Selesai pakai celana pinjaman, Budi melihat-lihat yang mungkin bisa diambil. Ada pistol dan nemuin brankas di balik lukisan. Kemudian Budi turun menghampiri temannya. Betty tampak kesal karena Budi sangat lamban. Kemudian tamu yang ditunggu-tunggu datang, si kembar Jamie Aaron, Olive dan Milo dengan wanita barunya. Ya udah mereka cipika-cipiki menyapa satu sama lain. Dan wanita muda ini lewat di depan Agus, dia katakan sesuatu dengan gerakan bibir, dia minta tolong. Agus bingung, kenapa cewek tadi minta tolong padahal dia di lingkungan orang kaya. Namun tidak berarti bagi Agus dan acara dilanjut dengan kata sambutan terima kasih dari Nyonya Doson. 3 orang ini menggoda Betty, menyuruh Betty membawakan minuman ke atas. Agus tentu nggak mau ceweknya digoda, jadi dia yang bawain minuman ke mereka. Berpapasan dengan Budi, temannya itu menemukan brankas elektronik. Jika salah kode 3 kali maka alarm akan bunyi. Solusinya harus mematikan listrik, kata Budi. Di meja makan,
Mereka menyampaikan perjuangan mereka untuk menahan sesuatu ke arah yang lebih baik. Mereka bilangnya pecandu. Bagi Patrick ini tahun ketiga dia menahan kecanduannya. Olive yang senang akan keberhasilannya melawan candu dan ingin memberikan nyanyian menggunakan gitar. Ternyata senar gitar putus. Si Aaron tertawa mengejek karena telah merusak gitar itu. Olive ngamuk. Syukurnya Milo menenangkan Olive hingga tiada perkelahian. Ketika mereka lagi makan malam, Agus dan Budi mulai membicarakan rencana di ruang CCTV, memberi instruksi pada Agus untuk menekan tombol merah bila lampu hijau menyala. Syukurnya listrik yang dimatikan cuma satu jalur yaitu kamar utama yang menyimpan brankas. Betty menunggu di dapur supaya tidak menimbulkan kecurigaan, lalu muncul si wanita muda tadi dengan dingin. Bahkan Betty bertanya dia diam aja. Dari CCTV Agus melihat Elliot tidak ada di kursinya, dia takut kalau Elliot gangguin Betty, jadi Agus keluar dari ruangan itu. Mengejutkan Agus, di luar Agus berpapasan dengan Elliot. Agus beralasan dia mau ke toilet tapi salah pintu. Elliot bilang toilet di ujung sana sembari mengajak Agus ikut dengannya. Agus menutup pintu tapi Elliot masuk juga. Dia bicara kotor soal hubungan Agus dan Betty. Ketika Agus marah Elliot bilang cuma bercanda. Oh ya udah kata Agus, dia minta Elliot keluar sebab ingin pipis. Elliot nggak mau keluar, dia ingin lihat Agus pipis sekalian mengawasi Agus yang ketangkap lagi menjelajah di rumahnya. Agus hendak keluar, Elliot ingin lihat tangan Agus. Tentu aja Agus nggak mau, tapi Elliot maksa pingin lihat. Elliot pegang tangan Agus lalu Agus menyingkirkan tangan Elliot. Terjadi beberapa kali hingga Elliot mengambil pisau di saku belakang celananya dan menebang lengan Agus. Darah muncrat, seketika Agus melihat telapak tangannya udah di lantai. Ya begitulah, Elliot tertawa senang udah bacok Agus sampai mampus. Tiba-tiba alarm brankas bunyi. Budi kesel karena Agus tidak pencet tombol ketika dia masukkan kode. Patrick segera mencari tahu apa yang terjadi, mengecek ruangan dengan CCTV, melihat Elliot dan Agus ke toilet. Patrick memanggil Elliot, anaknya itu keluar dengan darah di badannya. Elliot katakan dia terpaksa melakukannya. Nyonya Dawson geram melihat Elliot memukul anaknya. Kenapa Elliot melakukan itu padahal udah janji tidak akan seperti itu lagi. Patrick memeluk istrinya supaya bertenang hati. Satu keluarga ini jadi bingung, padahal mereka sedang merayakan pertobatan mereka untuk berhenti membunuh orang. Betty datang nanyain apa yang terjadi, lalu Elliot bertepuk tangan menggunakan tangan Agus. Betty lari ke toilet, menjerit keras melihat kekasihnya udah mati. Budi muncul dari seberang. Betty berteriak padanya, Agus dibunuh. Jadi ributlah mereka semua. Milo yang sebagai pemimpin geng psikopat tobat berusaha menenangkan situasi. Dia katakan jangan menyakiti Budi dan Betty tapi perkataannya tiada berguna. Betty lari ke dapur. Di sana udah terkapar ceweknya Milo. Dia bunuh diri. Lalu muncul Jamie dan Aaron membawa pisau. Begitupun Betty menebas wajah Jamie pakai pisau dapur. Set. Betty berhasil meloloskan diri dari Jamie dan Aaron. Dua laki-laki ini semakin marah dan berhenti untuk main-main. Milo katakan pada Patrick untuk menahan diri supaya nggak mendesak Budi yang lagi bersembunyi. Milo memperingatkan Elliot yang nggak berguna sembari menginjak leher Elliot. Patrick mengatakan anak-anak itu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Tidak ada yang menjadikan Patrick pemimpin di sini, ujar Milo. Oh nggak bisa, ucap Patrick. Ini rumahnya. Dia kepala keluarga di rumah itu. Milo menyeringai. Jangan berani menentang dirinya sebab Milo lah yang membuat Patrick bisa hidup senang tanpa membusuk di penjara. Jadilah pria jantan, bukan monyet jadi-jadian. Nyonya Dawson menanyakan harus gimana supaya nggak ada bunuhan lagi. Milo akan bernego dengan Budi, minta Nyonya Dawson menenangkan Patrick serta Elliot dan Alex, pastikan Jamie dan Aaron tidak melukai Betty. Milo katakan pada Budi, dia menyesal atas kematian Agus. Milo mengenalkan dirinya sebagai pemimpin para pembunuh yang lagi tobat. Malam ini reunian tahunan penguasaan diri jadi ambyar. Demi kebaikan bersama, menghindari pembunuhan lagi. Budi hanya ingin pulang. Mereka bisa aja lepasin Budi dan Betty tapi apa jaminannya kalau Budi nggak lapor polisi. Milo nyogok Budi $10.000, uang tutup mulut. Terlalu kecil, ucap Budi. Dia inginkan $100.000. Milo menyanggupi tapi perlu waktu untuk mengambil uang. Patrick keberatan memberikan uang sebanyak itu. Ini hanya menenangkan Budi supaya keluar dari persembunyian. Rencana Milo, Budi disuntik narkotik dosis sangat tinggi, menjadikannya pecandu seperti orang gila. Milo akan menggunakan koneksinya supaya Pak Pol memasukkan Budi dan Betty ke rumah sakit jiwa. Ini cara paling efektif. Namun bagi Patrick ini bukan satu-satunya cara. Sementara di bawah, Alex mencegah Jamie dan Aaron bertindak lebih jauh, menggertak Aaron dengan mencengkram telur. Jika masih berkeras entah apa yang terjadi pada telur itu. Jamie dan Aaron udah pergi. Dia membujuk Betty bahwa dirinya tidak seperti saudaranya yang lain. Alex meyakinkan Betty kalau dirinya juga akan pergi dari rumah itu. Alex pelan-pelan menekan tombol untuk membuka pintu.
berhubung pengaman khusus udah aktif, alarm kembali berbunyi. Budi keluar membawa pistol, menodongkan pada mereka, menggiring mereka turun. Di bawah, Jamie dan Aaron sedang menghajar Alex dan Betty. Melihat Betty tidak berdaya, Budi menyandera Nyonya Dawson supaya Jamie melepaskan Betty. Ya memang Budi tidak waspada. Elliot mendorong Budi hingga jatuh dan berantam. Milo menyuruh semua berhenti tapi tidak ada yang peduli dengan ucapan Milo. Kesabaran Milo habis. Dia menarik luka di wajah Jamie lalu memukulinya sampai lenyot. Patrick mengambil pistol. Nyonya Dawson mengatakan tidak pada suaminya dari jauh. Sebab kalau istrinya mendekat tentu Nyonya Dawson akan dihajar juga. Patrick sakit hati pada Milo. Dia tembak Milo. Dorer. Nyonya Dawson berteriak sedih. Sebab semua akan kembali seperti dulu. Nyonya Dawson udah 6 tahun nggak membunuh. Dia ingin hidup normal tapi sekarang suaminya sudah tidak mungkin setelah kematian Milo. Patrick minta pada istrinya untuk tidak menyebut kebaikan Milo. Sebab Milo hanya ingin menguasai dan manipulasi. Sementara Patrick tidak suka harga dirinya dipijak. Hal yang sangat menyenangkan, ketika memilih senjata untuk membunuh. Budi bertemu Betty dan Alex di lorong. Budi ingin menyerang Alex namun Betty mencegahnya. Alex membawa Budi dan Betty ke ruang rahasia. Di sana terkuaklah bagaimana keluarga Alex. Di situ Alex mengatakan kalau dia juga ingin keluar dari rumah itu. Jalan keluar semua ditutup. Jika gagal melawan, Alex, Budi dan Betty bakalan mati. Patrick katakan di speaker, kalau dia dan lainnya sayang Alex. Meskipun Alex berbeda tapi Alex bagian dari keluarga. Patrick minta putrinya keluar dari ruangan itu. Karena Alex udah janji sama Budi akan bantu Budi keluar dari rumah itu. Alex tidak meninggalkan Betty dan Budi. Patrick marah sebab Alex berkhianat. Jadi Patrick melepaskan Mickey untuk menyerang, membunyikan alat musik yang disukai Mickey. Suara musik dikeraskan dengan speaker. Alex yang mendengar merasa takut sebab Mickey akan datang melalui pintu di ruangan ini. Nyonya Dawson pun berteriak. Dia tidak ingin Mickey menyerang Alex. Ketika dia hendak menyusul Patrick di ruang CCTV, Aaron mendorong Nyonya Dawson ke tembok dan pingsan. Jadi mereka bertiga bersiap untuk melawan Mickey dari balik pintu itu. Dan monster psikopat itu muncul langsung menyerang Budi. Betty pukul Mickey dengan tongkat golf dan Mickey menyerang balik Betty hingga Betty terlempar ke pojokan lalu Mickey melahap wajah Betty. Sementara itu Alex bengong gak berbuat apa-apa. Mickey dah senang bunuh Betty. Bunyikan trompet. Tet, tiba-tiba Budi gebuk Mickey dari belakang hingga lemas. Budi membelah kepala Mickey dengan pedang. Dari CCTV ayah dan anak ini menyaksikan pertarungan itu. Ternyata Budi lawan yang tidak bisa diremehkan. Semua ini harus diakhiri kata Patrick. Membuka akses keluar supaya Budi dan Alex terpancing. Betty dan Budi cari jalan tikus, lewat lorong ventilasi. Berjalan pelan ke ruang depan rupanya Patrick udah nunggu di sana bersama Kampak. Ya udah Patrick nyerang Budi yang tersudut. Ketika Patrick akan mengampak Budi, Alex minta ayahnya berhenti. Jangan membunuh lagi. Patrick juga minta anaknya itu menyudahi. Jelas Budi sangat berbeda dengan keluarga Dawson. Sampai kapanpun tabiat ayahnya akan mengalir dalam diri Alex. Ketika Patrick lengah, Budi sayat perut Patrick hingga isinya keluar. Alex menangis melihat itu. Kini keluarganya hancur. Membuka pintu, cahaya kebebasan menerpa begitu silaunya. Rupanya Aaron mengejar bersama gergaji mesin. Begitu gemasnya, Aaron kejar Budi hingga Budi tersungkur ke tanah. Budi nggak kehabisan akal, cepat dia pancung kaki Aaron. Dan itulah yang terjadi. Budi merasa lega namun Elliot gebuk Budi dari belakang. Setelah Budi siuman, kepalanya terasa nyeri begitu pula penglihatannya menjadi buram. Dari sini Budi melihat orang berbaju merah, yaitu Alex. Budi berada di atas kolam renang dengan kaki dan tangan terikat. Sama seperti Budi, Alex terbangun ada pisau di tangannya. Lalu Elliot ingin lakukan permainan. Budi dan Alex harus potong tali penahan kursi. Jika lewat 1 menit salah satu dari mereka nggak potong tali, Budi dan Alex akan dibunuh. Budi nggak mau potong tali penahan Alex. Tapi Alex nggak mau mati, dia terpaksa potong tali penahan Budi. Sementara itu Budi berteriak supaya Alex nggak potong tali itu. Akhirnya Budi tercebur ke air dan ternyata Alex juga diceburkan sama Elliot. Saudara ini tertawa senang. Tiba-tiba Elliot merasakan kehadiran seseorang. Ibunya menatap Elliot tanpa ekspresi dan menghunuskan pisau. Kemudian Nyonya Dawson menyelamatkan Alex dan Budi. Hari yang melelahkan bagi mereka. Nyonya Dawson menawarkan imbalan supaya Budi melupakan yang terjadi di sini. Budi minta $100.000 dan 1 mobil. Nyonya Dawson menyanggupi permintaan Budi. Tiba-tiba Elliot muncul dari air. Semua menjadi panik. Alex cepat mengambil pisau dan tebas leher Elliot. Mungkin ini kali pertama Alex membunuh. Sebelum Budi pergi, Alex mengatakan selamat berhari Minggu. Budi memanaskan mesin mobil lalu melaju ke kota menuju ke tempat ayahnya ditahan. Sembari membawa pedang, Alex begitu lihainya menghunuskan pedang pada anak buah tengil.
Sampai di ruangan Tengil, Budi tebas puncak kepala Tengil. Ayahnya terheran melihat anaknya seperti itu. Bagi Budi, membunuh menjadi terbiasa. Jadi film ini tamat, sampai bertemu di film selanjutnya.